Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya di audio spiritual parenting. Dan kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu apa spiritual parenting. Jadi, kajian spiritual parenting mendalami tentang hakikat manusia, atau dalam hal ini hakikat anak. Manusia secara ilmu fisika ya dibagi menjadi dua, yaitu manusia itu bentuk materi dan bentuk energi, atau lebih jauhnya dunia itu dibagi menjadi dua. Satu, dunia dalam bentuk materi, yang kedua dunia dalam bentuk energi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dunia dalam bentuk materi itu sifatnya terpisah, antara satu dengan yang lainnya terpisah, ya. Seperti misalkan lampu dengan stop kontak itu terpisah. Kita satu sama lain juga terpisah saat kita memahami dunia secara materi. Namun, kalau kita memahami dunia secara energi, sesungguhnya tidak ada yang terpisah. Di dalam dunia sebagai energi, punya prinsip bahwa semuanya itu satu, sama, dan terhubung. Seperti lampu dengan stop kontak itu secara materi terpisah semuanya, tapi secara energi itu satu, sama, dan terhubung. Contohnya, kalau stop kontaknya itu dicetrekin gitu ya, maka semuanya akan menjadi terang. Artinya stop kontak dengan lampu itu terhubung. Nah, dari dasar ini, Bapak Ibu yang berbahagia, spiritual parenting memahami bahwa manusia itu, ya, atau dalam hal ini anak kita, secara energi itu satu, sama, dan terhubung dengan orang tuanya. Tidak terpisah. Ya, satu, sama, dan terhubung dengan orang tuanya. Saya ulangi Bapak Ibu agar paham ya. Satu, sama, dan terhubung dengan orang tuanya. Maksudnya apa? Nah, maksudnya apapun tindakan orang tua, ya, itu akan menurun kepada anak. Ya. Atau apapun yang terjadi kepada anak, itu adalah hasil dampak dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Begitu. Nah, jadi ketika kita memahami anak sebagai bagian dari makhluk yang energi, artinya bahwa pendidikannya bukan lagi pada pendidikan materi, gitu. Bukan kita menyiapkan baju yang bagus, bukan kita menyiapkan sekolah yang bonafit, bukan kita menyiapkan fasilitas yang keren gitu ya. Bukan khawatir ketika anak jauh, bukan. Tapi dalam proses spiritual parenting, kita memahami dimanapun anak kita itu akan terhubung dengan kita. Dimanapun anak kita ini, kita akan menjadi satu dengan anak kita. Dan dimanapun kita dengan anak kita akan sama. Nah, di dalam spiritual parenting, Bapak Ibu yang berbahagia, pendidikan atau pola pendekatan kita kepada anak tidak pola just, ya, tidak pola menghukumi, atau tidak pola memerintah, atau juga tidak pola memaksa. Dalam spiritual parenting, prinsipnya adalah bahwa merubah anak itu dengan cara merubah diri kita terlebih dahulu. Merubah anak itu dengan cara kita merubah terlebih dahulu sikap kita, maka anak insya Allah akan berubah. Saya memahami anak itu seperti hukum proyektor, ya, hukum proyektor. Apa hukum proyektor itu? Ada sebuah hukum di dalam hukum alam, itu namanya loop, namanya law of projection. Nah, Bapak Ibu bayangkan saja kita punya proyektor, ya, kita punya proyektor, kita mau presentasi, ada layar, ada proyektor, ada laptop, ya. Lalu kita melakukan presentasi. Kita siapkan PowerPoint-nya atau persiapan bahan presentasinya. Lalu kita siapkan proyektornya masuk ke dalam laptop kita, ya, dan juga masuk ke layar, ya, kabelnya. Lalu dinyalakanlah si proyektor tersebut. Lalu lampunya menyorot ke dalam layar. Dan
tanpa disadari juga atau dengan disengaja, si proyektor pun masuk connect dengan laptop gitu. Maka apa yang ada di laptop itu ternyata digambarkan di layar. Jadi sesuatu yang ada di laptop oleh proyektor digambarkan di layar. Sehingga proyektor itu sebagai alat, ya, sebagai alat untuk memperlihatkan apa yang di laptop di layar. Nah, proyektor itu tidak bisa merubah apa yang ada dalam layar, gambar yang ada dalam layar. Atau layar itu tidak bisa dirubah oleh kita, gitu. Saya nggak mau gambar ini, terus kita rubah layarnya, gambar di layar nggak bisa, ya. Yang bisa kita rubah adalah apa yang ada di laptop. Ketika kita rubah laptopnya, ya presentasinya kita alih ke slide 2 misalkan, maka otomatis di layar berubah. Nah, para ahli memberikan kesimpulan bahwa begitulah konsep dari manusia, hidup manusia. Jadi manusia itu memiliki proyektor. Nah, proyektornya itu adalah tubuh kita, perilaku kita, tindakan kita itu adalah proyektor. Ya, layarnya adalah nasib, keadaan atau realita yang kita hadapi. Lalu laptopnya itu adalah pikiran dan perasaan kita. Nah, saya ulangi. Jadi laptopnya pikiran dan perasaan kita. Lalu proyektornya adalah tindakan kita, ya. Dan layar itu adalah nasib, takdir yang kita dapatkan hari ini. Maka kalau kita melihat secara hukum proyektor, apa yang terjadi saat ini, ya, kepada kita itu adalah hasil dari pancaran atau tindakan diri kita, ya, perilaku kita, baik itu ucapan kita, tindakan kita, itu yang menjadikan hari ini mewujud apa takdirnya. Dan apa yang ditindakkan oleh kita ini adalah hasil dari apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita merasa dan berpikirnya suudon, jelek, lalu apa tindakan dari tubuh kita? Tindakan dari tubuh kita mungkin malas, curiga, tidak melakukan aktivitas secara secara totalitas gitu. Maka hasilnya apa? Hasilnya ya nasibnya ya tidak berhasil gitu, ya. Kita fokuskan misalkan ke anak, ya, anak. Ketika dalam hati kita menganggap dan merasa bahwa anak kita ini tidak akan berhasil, khawatir dengan anak kita, kok kayak begini anaknya, tidak menerima kondisi anak. Bahkan kita judge anak menjadi anak yang nakal, anak yang kurang perhatian sama orang tua, kok anak saya kayak begini, nonton HP terus. Itu selalu kita pikirkan, ya. Dan perasaan kita khawatir dengan anak, pikiran kita ini pikiran yang jelek sama anak. Maka perilaku kita kepada anak pun begitu, gitu. Jadi perilaku tindakan kita ini tidak mencerminkan tindakan-tindakan yang memperlihatkan kasih sayang, optimisme, tidak ada. Munculnya nanti ya kejadiannya ke anak itu sesuai apa yang kita pikirkan. Ya, terwujudlah anak kita sebagai anak yang tidak nurut sama orang tuanya. Terwujudlah anak seperti anak yang malas, anak yang ngelamunan, anak yang kalau bahasa yang lainnya tidak bisa berpikir dengan jernih gitu. Anak yang bahkan dia tidak mau bersama orang tuanya. Nah, ini hukum yang kita pakai dalam spiritual parenting. Namanya hukum law of rejection, Bapak Ibu yang berbahagia. Dalam hukum ini kita memberikan kepada Bapak Ibu semuanya sebuah landasan bahwa kalau kita ingin merubah anak, ya, kalau kita ingin merubah anak, maka yang dirubah terlebih dahulu adalah perasaan dan pikiran kita. Perasaan pikiran kita itu bagian dari spirit, ya. Jadi di dalam tubuh kita, Bapak Ibu, itu ada 3, ya, ada 3 secara psikologis, ilmu psikologi, tubuh kita ini dibagi 3. 1, body, ya, tubuh. Yang kedua, jiwa atau saya sebut sebagai hati. Jiwa atau hati itu lapisan batin manusia. Di sana ada pikiran dan perasaan. Jadi dalam bukunya Istabiqul Baka, ya, karangan Imam Tirmidzi, bahwa hati itu adalah mencakup
pikiran dan perasaan, lapisan batin manusia. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ruh. Nah, ruh itu adalah spirit, ya. Ruh itu adalah spirit. Nah, ruh itu seperti generator gitu, Bapak Ibu. Nah, spiritual parenting Bapak Ibu mendalami atau mendasarkan keilmuannya itu pada spirit. Apa spirit itu adalah dorongan yang kuat dari ruh kita, dorongan yang kuat dari diri kita yang akan memunculkan perasaan dan pikiran yang positif dan tindakan yang positif. Karena di dalam pengalaman saya ketika saya mendalami ilmu-ilmu manajemen, ya, ilmu-ilmu motivasi, kalau motivasi itu munculnya dari luar, motivasi itu munculnya dari eksternal, itu tidak lama. Tapi kalau motivasi itu muncul dari dalam, dari ruh, ya, dari spirit, maka hasilnya lama. Nah, spiritual parenting maksudnya adalah kita Spartan dalam mendidik anak, kita sabar dalam mendidik anak, karena yang kita munculkan pertama kali ada spiritnya, gitu. Spiritualnya, keyakinannya, value-nya, nilainya, gitu, di dalam kita mendidik anak. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya, apa itu spiritual parenting? Jadi dengan landasan-landasan yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya tentang spiritual parenting, maka bisa kita simpulkan bahwa spiritual parenting ini adalah satu disiplin ilmu, ya, tentang mendidik anak yang didasarkan bahwa anak itu adalah makhluk berenergi. Bahwa anak itu adalah paling banyak di dalamnya adalah spiritualnya. Ya. Karena itu cara mendidiknya yaitu dengan cara bukan anak ini dijudge, bukan anak ini diperintah, tapi dengan cara kita memperbaiki terlebih dahulu yang menjadi hubungan dekat dengan anak. Siapa yang menjadi hubungan dekat dengan anak? Yaitu orang tuanya, ayahnya, ibunya. Kalau Bapak Ibu atau Anda yang hari ini mendengar, ya, audio ini adalah seorang ayah, maka kalau ayah ingin membuat anaknya baik, maka dalam spiritual parenting metodenya yang baik terlebih dahulu adalah ayahnya. Minimal perasaan dan pikirannya ini positif pada anak. Minimal perasaan dan pikirannya ini optimis dengan anak. Apalagi kalau ayah ini bisa memberikan contoh kepada anak, ya, tentang pendidikan anak dengan baik. Jadi kalau anak ingin soleh, ya orang tuanya soleh dulu begitu. Kalau anak ingin ke masjid, tepat waktu sholatnya, ya orang tuanya sholat tepat waktu terlebih dahulu. Maka insya Allah anak itu nyambung, gitu. Kalau yang menonton atau mendengarkan audio ini adalah ibu, maka kekuatan terbesar seorang ibu dalam spiritual parenting adalah doanya. Dan perasaan positif yang besar kepada anak. Nanti kita akan bahas di audio ketiga tentang akibat-akibat orang tua ketika berperasaan negatif kepada anak, ya. Jadi ketika Anda adalah seorang ibu, saya sarankan di dalam spiritual parenting, pendalaman ilmunya adalah pendalaman tentang bagaimana kita bisa mendoakan anak, bagaimana kita bisa yakin dengan anak, bagaimana kita bisa optimis dengan anak kita, dan bagaimana kita bisa mendidik anak kita dengan cinta. Memang ibu itu di dalam dirinya sudah terregistrasi gitu ya, sudah masuk ke dalam dirinya kasih sayang karena ada dalam dirinya rahim. Namun terkadang himpitan permasalahan dunia, ya, masalah kesibukan dunia itu melupakan bahwa ibu itu punya kasih sayang kepada anak. Sehingga ketika berperilaku terkadang tidak kayak seperti seorang ibu gitu. Orangnya marahan gitu, terus nyubit anak, bahkan bisa mukul anak, bahkan anak itu setiap hari dimarahin terus. Padahal sungguhnya dalam hati ibu itu ada kasih sayang. Cuma karena himpitan dunia ini membuat hilang gitu, rasa sayangnya itu hilang kepada anak. Nah, Bapak Ibu berbahagia, nanti di audio ketiga kita akan bahas tentang akibat-akibat atau bahaya dari berperasaan buruk kepada anak,
bahaya dari lalai kepada anak, cuek aja terserahlah anak mau jadi apa, itu juga berbahaya. Nanti kita akan sampaikan. Jadi di audio 1, 2, 3, sampai 5, saya akan menyampaikan tentang dasar-dasar dari spiritual parenting, ya, spiritual parenting. Baru nanti di audio ke-6 kita bahas tentang materi-materi dari spiritual parenting yang berlandaskan kepada spirit, ya, value, nilai-nilai, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Baik Bapak Ibu, demikian untuk materi kita di pagi hari ini tentang spiritual parenting. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.